Nah, ini Mas mau ngasih makan ya. Untuk rangsumnya campurannya gedebok pisang, Pakai gedebok pisang, Indukuvera, Indukuvera, enceng gondok, enceng gondok, sama bekatul, polar. sama polar. Untuk rigidnya ya, untuk pakan yang seperti ini, campuran-campuran yang alternatif, Ya, itu habisnya ya 150 sehari 2 kali. berarti 300 ya sehari ya. Untuk dan ini fokus untuk pembesaran kah? Ini campur ini. Ada yang masih produksi ya? Ada. Tuh, Ini superan nih. superan Silangan besar sekali. antara jumbo dan rambon. Jumbo rambon jadinya seperti itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di bank pakannya Mas Saif ini di apa pekarangan, boleh dikatakan begitu. Ada apa di depan ini Om? Kangkung, Ada kangkung, ada bayam. ada bayam, Ini terong ada buat terong buat makan masak sendiri, ya. makan sendiri. Indukuvera di sana banyak banget. Terus ada pepaya. daun pepaya. Oke, dan itu terkait ini kita mau tanya-tanya langsung nih sama Bang Saib. Oke. Ini kan nganu Om, musim penghujan. Iya. Waktunya kita kalau mau bikin bank pakan momentumnya cukup tepat ya. Cukup tepat. Jadi untuk pakan entok nih khususnya, apa mungkin yang bisa ditanam untuk bank pakan entok-entok kita? Kalau untuk saat ini yang paling mudah itu kangkung. Kangkung ya. Kangkung paling mudah. Satu, perawatnya sangat mudah. Yang kedua, cepat besar. Yang ketiga, dari batang sampai daun bisa digunakan. Bisa digunakan dan tumbuhnya cepat ya. Setelah dipanen langsung tumbuh lagi. Ya, Di pekarangan seperti ini bisakah? Bisa ya. bisa lah ini. Ini bisa dikatakan kangkung apa namanya Om? Kangkung untuk sayur sebenarnya itu. Kangkung yang tidak di sawah itu. Bukan. Ini kangkung yang dijual belikan sebenarnya. Malah ini. Oh begitu ya. Kita kan taunya kalau kangkung ada di aliran sungai, Ya, di sawah begitu. itu. Dan ini ditanam di lahan seperti ini juga bisa ya. Sangat bisa, sangat bisa. Kalau nganu Om, kandungannya untuk entok bisa menambah apa? Katanya bisa membuat bulunya lebih halus gitulah. Apa benar? Kalau untuk kangkung sebenarnya dia tidak punya protein yang tinggi. Dia hanya satu, mudah dibudidaya yang pertama. Satu. Yang kedua, cepat dicerna. Itu Cepat kalau dicerna. kangkung. Ya. Oke. Yang ketiga sebenarnya kalau kita mau mengaplikasikan hijauan untuk rangsum pakan, itu paling tidak ada 3. Yang pertama, nutrisinya tinggi, serat Ya. kasarnya tinggi. Yang kedua, kadar airnya tinggi. Ya. Lah, kalau untuk kangkung ini hanya kadar air. Serat kasarnya ada, tetapi tidak begitu tinggi. Paling bagus itu kalau kangkung dimix dengan odot. Oh, harus dimix juga. Ya, atau Indukuvera. Kalau Indukuvera, ini kadar airnya rendah, tetapi serat kasarnya tinggi, proteinnya tinggi. Protein tinggi. Ya, Oke. Jadi memang harus dimix juga. harus dimix. Kalau Ada yang makan harus nyebut dimix. kalau ini Om, yang bikin asam urat itu bagus buat entok. Ya, betul. Betul. Seperti kangkung, Kangkung, seperti bayam, bayam. gitu ya. Itu Indukuvera kalau mau juga. dimakan, ya. Itu bisa bikin itu apa? Kalau manusia bikin asam urat ya. Asam urat Itu tapi Bikin bagus asam buat buat ternak, ternak unggas. entok. Ya, Unggas. payu entok Ya. maupun ayam. Ayam. Seluas ini untuk populasi berapa Om? Yo, kalau ini sebenarnya kan tidak langsung dipanen. Ya. Yang Bergantian namanya kah? bergantian. Yang namanya tumbuhan itu kan banyak macam ya. Ada yang namanya bayam di sini. Bayamnya ini nggak saya tanam, tetapi dia tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri. Nah, ini kalau bayamnya habis, saya mix dengan kangkung atau Indukuvera banyak itu. Nah, jadi kalau yang namanya bank pakan hijauan itu sebenarnya tidak harus semua dipanen Ya. sekaligus, tetapi kita sesuaikan dengan kebutuhan pakan kita. Terus kemudian pemberiannya apakah setiap hari atau ada yang seminggu hanya sekali begitu? Iya, kalau Selingan? semuanya beli. Oh, kalau beli gitu ya. Kalau beli, enggak kalau enggak tiap hari enggak. tiap hari bisa. Iya. Yang penting kenyang, Yang penting kenyang. entoknya tidak kelaparan Iya. dan
ini hitungannya ya gratis ya kalau sudah ditanam sendiri ya. Ya bisa dikatakan gratis, sebenarnya nggak gratis karena kan bibitnya beli kan. Oh iya. Oh, saya sering kejebak di situ. Saya dimarahin kalau ngomong gratis. Ya nggak atau gratis gitu. Iya. Pakan gratis gitu. Sebenarnya pakan nggak ada yang gratis loh. Nggak Nggak ada yang gratis. Tanam menanam juga bibitnya beli, perawatannya tapi kan kita kalau beli itu satu kali Ya. habis, kalau ini beli satu kali tapi bisa panen berkali-kali. Itu yang iya, menyebabkan betul. biaya di awal itu akan ketutup dengan panen berkali-kalinya. Panen berkali-kali. Sekali ditanam bisa berapa kalau umpamanya ini? Ya Selama? kalau ini paling 50.000 buat bibit ya. Maksudnya bisa sampai pemanenannya bisa terus Selagi masih ada air, dia tetap bisa tumbuh. bisa tumbuh. Asal nggak dicabut loh. Pokoknya Ya. itu akan tumbuh lagi ya. Akan tumbuh lagi. Kebanyakan nah ini biasanya mengikuti musim penghujan. Kalau musim penghujan 2 bulan ya sudah. Kita masa mau nyirami segini banyak. Lah itu bisa menjadi alternatif ketika musim hujan ya. Ya. Tapi ini kendalanya gini Om, kalau ini kan jenengan punya lahan. Kalau di perkotaan umpamanya, maksudnya yang tidak punya lahan seluas ini, bisa pakai polybag kali ya. Sebenarnya kalau nggak ada lahan nggak usah tanam menanam lah. Terus Lebih enaknya itu lebih praktisnya. Itu teman-teman yang di perkotaan itu iya. ke pasar. Jadi memendika gitu ya, rompas begitu ya. Rompes yang namanya sampah pasar. Sisa-sisa. Daripada tanam menanam repot. Gitu. Jadi alternatif begitu saran dari Mas Mo. Jadi kalau yang di area perkotaan begitu bisa menggunakan limbah pasar. Limbah pasar. Kalau yang di daerah pedesaan yang punya lahan luas bisa menanam sendiri seperti ini. Jadi tidak perlu dipaksakan begitu ya. Jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan malah jadinya repot sendiri. Repot sendiri. Nah ini kalau nggak ditanami bang pakan ya sayang juga punya lahan tapi nggak dimanfaatkan. Jadi tetapi kalau nggak punya lahan ya jangan ada-adakan. Repot nanti tidak masuk hitungannya untuk operasionalnya. Repot. Dan ini juga bisa untuk masak sendiri ya Om. Bisa masak sendiri untuk entok. Oke, kita mau lihat dengan lebih detailnya ini apa pertanamannya. Mas Muh mau langsung pakan dulu, nanti kita lihat proses pemberian pakannya. Ya bang, pakan ini dikasih jaring supaya tidak masuk entoknya, agar bang pakannya aman. Jadi ini kangkung ya, saya spilkan lebih dekat. Ini kangkung guys, kangkung apa bisa dikatakan kangkung darat kah? Kangkung yang biasa dimasak. Ini untuk pasokan. Nah di sana banyak sekali mix tuh ya. Ini bayam yang tumbuh sendiri, tidak ditanam karena dulu pernah ditanam kali ya. Jadi wah ini kangkungnya hijau-hijau sekali, dan ini bisa dimasak juga, tidak hanya untuk entok tapi ini memang diproyeksikan untuk entok, untuk pakan entok nih. Sampai sana guys, tuh lihat luas banget sampai sana. Ini kangkung untuk pakan bang pakannya. Sementara untuk terongnya ini untuk di balado sendiri sama Mas Mo. Ada cabai di sana, cabai juga untuk sambal ini. Terus ini indigo vera. Nah ini indigo vera. Indigo veranya sudah sangat tinggi ya, dan ini tidak pernah habis ya, kalau sudah dipotong akan tumbuh lagi. Di sana juga tuh bapak juga masih ngambil indigo vera tuh untuk pakan. Karena ini tinggal ngambil ya Pak. Kan, tapi kan pirang dino. Ini buat berapa hari ini? Sedino taruh surenta. Dua kali pemberian ya, sehari ya. Ini Mas bapaknya Mas Mo lagi mencari hijauan untuk pakan yang indukan ya Pak? Ya enggak semua. Ayam ya. Oh ada ayam kan juga. Dirajang cilik. Dirajang lembut ya? Ya. Oke. Indigo vera ini juga bagus untuk kambing, juga bagus. Ini proteinnya tinggi ini. Yuk kita lihat ke kandang yang satunya. Jadi ada 2 lokasi untuk tempatnya Mas Saib. Jadi di sebelah kanan ini yang sebelah kiri masjid ya, ini masjid. Ini untuk pemeliharaan yang
kecil-kecil dan ayam itu budidaya maggot juga. Terus yang di utara sini yang entok besar begitu ya, yang indukan. Wah, ada bebek juga. Nah, kita mau masuk ke kandang ini. Mau keluar, jangan keluar dulu. Kita ada Mr. Rambun Berdasi di sana. Ini untuk usia ya. Ada yang sudah produksi, ada yang masih siapan ya. Siapan. Ini hujan terus, jadi nggak pernah. Yang nganu apa? Ngeram ono ya. Ada beberapa di dalam itu ya. Tapi kondisinya belum dikeruk. Oke, jadi begini. Nih. Nanti coba nunggu bapak pemberian apa? Pakan hijauannya. Nah, ini Mas mau ngasih makan ya. Nah, ini minum. Jadi mungkin saya mau tanya Om, ini untuk pernah menghitung rigid nggak Om? Untuk takaran satu entok itu berapa ratus rupiah? Untuk rigidnya ya, untuk pakan yang seperti ini, campuran-campuran yang alternatif, Ya. itu habisnya ya per ekor ya 150 150-an ya. rupiah. Dan itu sudah masuk. Biasanya kalau 2 kali hari, 2 kali Iya, memberikan sekali pakan. 2 hari. Sehari 2 kali. Berarti 300 ya sehari ya. Untuk dan ini fokus untuk pembesaran kah? Ini campur ini. Ada yang masih produksi ya. Ada yang masih Jadi di usia masih pertumbuhan, ada juga yang sudah produksi sebagian. Dan untuk produktivitas tetap nggak ngaruh ya Om. nggak ngaruh nih. Tuh, Ini superan nih. superan Silangan besar sekali. antara jumbo dan rambon. Jumbo rambon jadinya seperti itu dan besar. Nah, dengan ini pakai treatment pakan ini ya. Iya, pakai ini. Nah, ini langsung habis Om. Langsung habis ya. Jadi malah habis sekali ya. Ini dengan- Bapak terlalu basah ini, harusnya agak agak kering harusnya. jadi yang ngerangsung tadi Bapak ya, yang tadi ngambil Menteri itu Perangsuman itu Bapak. Mas Mo ini kebetulan cuma ngasih. Jadi langsungnya itu campurannya tadi sudah disebutkan, dan kemudian pertumbuhannya juga bisa dilihat ya, cukup memuaskan ya untuk Ya kalau pakan alternatif tidak alternatif. sebagus pakan pabrikan, Mas. ya tetap beda ya. Tetap beda dari segi bulu, dia lebih kusam gitu ya. Ya. Dari kurang halus gitu. Nah, kita nanti kan larinya ke daging. Jadi Daging. masalah bulu nomor 27 lah. Ya, tapi memang banyak yang menyebut kalau untuk pembesaran Om, ketika pakan itu tidak beli atau kalau ketika pakan itu masih beli tetap belum dapat untung. Ya, tapi kan Jadi- tampilan kalau pakan pabrikan, tampilan endoknya bagus-bagus. Ya, Tetapi kalau dari segi usahanya nggak masuk. ya betul. Ya, Jadi gitu. memang seperti apapun bentuk entoknya, ketika sudah jadi daging juga nggak kelihatan juga. Nggak kelihatan. Kalau fokusnya untuk pembesaran begitu ya. Ya, kalau ini kan fokusnya daging. Dan ada yang lebih ekstrim lagi sebenarnya dilepas di tempat sampah itu, saya lihat ada yang luar biasa anu nih. Nah, ini kalau dikasih pakan pabrikan gini pasti besar dan besar bulunya dan tetap bulunya bagus. bagus. Karena ini semua alternatif ya kayak gini. Ya, tapi untuk apa namanya pedaging sudah masuk lah tuh, wetenge gendut-gendut dilihat depanku saya nih. Nih.
Cuman memang kalahnya di bulu dia. bulunya Bulu kurang bagus. kurang bagus untuk tampilan lah ya. Untuk tampilannya kurang bagus. Tampilan untuk entoknya, tapi untuk produktivitas dagingnya masuk ya. Masuk. Nek timbangannya sampai berapa Om kalau yang maksimal? Yang Kalau jumbo? maksimal ini, kalau yang super malah lebih over Mas. Yang superan malah Superan bisa itu lebih, kalau yang pakai alternatif ya, ya superan itu lebih bobotnya itu malah lebih besar daripada yang jumbo. jumbo. Karena memang mungkin kalau silangan makannya lebih banyak ya. Ya mungkin makannya lebih banyak, terus genetiknya kan sudah campur itu. Genetiknya sudah ada jumbonya, cuma nafsu makannya seperti Rambon lah. Ya, Otomatis lebih cepat besar. Lebih cepat besar. Untuk silangan, maksudnya kenapa kemudian banyak yang memilih untuk silangan untuk pembesaran itu pertimbangannya karena memang makannya lebih lahap yang Rambon. Kalau jumbo kan terkenal makannya cimit-cimit ya, Cimit-cimit, walaupun pertumbuhannya besar. Lah kombinasi keduanya ketika dicampurkan antara jumbo sama Rambon, pertumbuhannya bisa besar dengan genetik jumbo, kemudian makannya tetap nalurinya seperti Rambon. Jadi makannya lebih nafsu makannya lebih tinggi, kemudian otomatis lebih cepat besarnya ya Om. Ya, lebih cepat besarnya. Bobotnya juga lebih maksimal untuk silangan. Itu kenapa kemudian untuk segmen pedaging lebih banyak memilih entok yang disilangkan antara jumbo dengan Rambon begitu. Kira-kira begitu ya Mas? Kira-kira seperti itu. Jadi begitu. Oke. Mantap. Oke, jadi begitu pertemuan kita hari ini bersama entok-entok di kandangnya Mas Mo, termasuk Mas Mo jagain itu. Sini aja nggak apa-apa Om. Nggak apa-apa. Paling kecemplung kolam kameranya, nggak bawa tripod. Jadi begitu ya pertemuan kita hari ini dengan Mas Mo, dengan pemberian pakan alternatif, terus tadi review terkait bank pakan, bagaimana untuk pembesaran entok ya. Untuk entok dengan sistem pembesaran, jadi harus menekan biaya pakan dengan cara membuat bank pakan, kemudian entok-entok ini bisa mendapatkan margin keuntungan yang lebih besar. Begitu Mas Mo, terima kasih sekali waktunya. Sama-sama. Besok kita ketemu lagi di vlog berikutnya, bisa di kandang ini atau di kandang yang lainnya. Kita mulai lagi untuk sambang kandang mulai hari ini, dan semoga ini bisa menginspirasi. Terima kasih sekali. Salam seduluran selawase, salim dari Tom Sway. Mantap. Makasih Mas Om. Oke. Cepet banget entah ya, karena basah kali ya. Basah.